pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono kasihmu melimpah Tuhan, kasihmu melimpah hidupku. Dulur balik ya. Jangan. Bapakku Satu saudara balik. Berkatmu hari ini yang Engkau sediakan bagiku. Berikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kata Bapak sungguh syukur Tuhan. Bapa, berkatmu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Haleluya Tuhan. Habisnya kasih dan tak besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku
Untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Satu ada semuanya berdiri bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Suatu hamba setia
yang baik yang mau mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami mau menyambung suatu Tuhan di pada pagi ini. Kiranya Kau hadir di tempat ini, Kau urapi kami, untuk persatukan hati kami dan muliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami akan memulai pada pagi hari ini, kiranya Kau sertai dari awal tengah minyak akhirnya dan nama berdoa. Haleluya. Amin. Baik masih berbalik. Kita mau bersyukur lagi, amin. Selamanya kasih setia.
dengan perasaan kegagalan, musik dan nyanyian, semua makhluk suatu rasa yang suatu rasa anugerah yang kekal selamanya. Izin dulu deh kadang gitu, nggak bisa nih sudah lagi yang ini apa segala macam. Dan kami nggak pernah marah untuk itu, dalam arti betul gini, nggak pernah. Dia melihat dari apa yang selama ini kami lakukan, terutama dedinya ya. Dia melihat semua itu dan juga sebenarnya opanya juga kan punya keputusan seperti itu. Kalau sudah pelayanan ya pelayanan, sudah ditugaskan. Tapi kan opanya nggak pernah ngajari obat, dan puji Tuhan itu pun tertanam dalam diri anak kami. Dan coba kesaksian sedikit. Ayo dong. Tapi hari ini sebenarnya kemarin Om Joli ada share foto, Om Joli ada screenshot story saya di Instagram, dan Om Joli sama Tante Buri Dinda nggak ada, bisa dia tampilkan nggak, Tias? Ini waktu Albert ulang tahun umur 1 tahun di tempat ini. Baik, dan sekali lagi juga dari mulai kelas 1 SMA dia sudah bisa mencari uang sendiri. Dia sudah bisa memakai apa yang kami berikan, laptop yang kami berikan untuk sekolahnya itu dari SMP harus pakai laptop dengan spek yang cukup menarik nafas buat saya, dan itu dia gunakan untuk mencari job sendiri, mencari uang sendiri. Jadi waktu dia minta ini mau kado suatu basket, harganya cukup lumayan fantastis, dan itu tidak 100% uang saya. Bahkan
tempat ini, ya. Puji nama Tuhan. Saya pagi hari ini beribadah di tempat ini secara manusia kebetulan, tapi dalam rancangan Tuhan tidak ada yang kebetulan. Nah, saya juga selama ini 2023 lama di Rote, ya, dan Ibu Huri ya saya pernah ya dengan beliau karena saya Bu Huri ya 2023 awal saya ditelepon teman saya ke dokter. Kalau ke dokter nggak sembuh juga, baru datang minta doa di pelita. Ya, doa itu jujur ini, yang ini apa gimana? Itu keadaan di sana, ya. Dan saya berpikir, aduh seperti apa? Lalu mereka nggak beribadah. Pada umumnya dukun dan juga yang Kristen nggak pernah ke gereja, jarang sekali. Pagi-pagi mereka sudah pergi ya ke ladang sawit, pergi nembak, pergi mancing, itu kegiatan mereka. Lalu satu hari 2023 atau 22 ya sebelum saya ke Rote, saya pas ada di suara dalam hati saya, kamu dosen teologi ya, kamu mengajarkan mahasiswa menginjil, pokoknya kemana-mana, di pedalaman, dimanapun harus berani. Kamu sendiri tidak pernah mau. Dan saya jujur, saya setelah itu saya tidak mungkin Tuhan. Bagaimana mungkin saya ada di pedalaman seperti ini? Sinyalnya saja mau masuk sana mikir-mikir. Wah ini jujur, enggak akan mau saya. Pokoknya saya berapa tahun, pokoknya suara itu terus berbicara pun saya tetap tolak. Karena ini di pedalaman, saya sudah hampir 30 tahun hidup di kota Surabaya, ya, dengan segala kegemilangan, segala macam. Bagaimana mungkin saya mau di tempat seperti ini, orang-orangnya tidak. Sehingga saya kalau biasa berkunjung atau jalan-jalan, saya dengan ada satu ya teman saya yang kebetulan kuliah di Jakarta, teologi juga untuk menerjemahkan, ya, saya mau berusaha desa, lalu mereka terjemahkan bahasa Dayak ke saya. Nah, saya bagaimana mungkin menghadapi orang-orang yang maaf, sudah nggak sekolah, nggak jelas, ya, bagaimana mungkin? Terus pokoknya, tapi tetap itu ya terngiang-ngiang dalam hati pikiran saya, tapi saya tetap tolak. Lalu tahun lalu Desember saya diundang khotbah Natal di daerah sana, dan setelah Sungguh kau
segala kehormatan Indonesia diberkati. Bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab hari ini kami melihat segala bukti nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami lagi dan selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu banyak kesaksian yang telah membukakan mata kami selalu kalau Engkau terlalu baik kepada kami. Saat kami mau tetap setia dalam pengiringan kami kepadamu, di situ pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Dan tiba saatnya juga kami rindu kembali hati kami, hidup kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sebab kami rindu selalu mengenal-Mu dan mengenal-Mu lebih lagi. Dan segala pengenalan akan firman-Mu semuanya itu ada di dalam firman-Mu yang luar biasa. Berkati, urapi hamba-Mu yang telah Kau siapkan saksi dimanapun kami berada, saksi di mana Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah menyambut saya dengan sukacita. Sore kemarin saya tiba, sudah beristirahat. Terima kasih Bapak, gembalanya baik. Bapak Gembala juga pernah sekolah di Sekolah Alkitab Langowan nih. Saya pernah sekolah Alkitab EOR Madidi. Saya juga di sana di Langowan tingkat 1. Dan kalau gereja Pantekosta itu memang diproses sekolah Alkitab dulu, praktek, baru lanjut lagi. Banyak kayu sungkai. Nanti mungkin Bapak Gembala saya mau undang untuk safari Natal. Bisa pelayanan karena belum pernah pergi ya Pak Gembala. Ya puji Tuhan. Dan istri cuma 1 dan anak saya 3. Yang pertama Tesalonika, dia kuliah di Semarang bersama dengan anaknya Pak Pendeta Jem Mamesa. Dan anak saya yang kedua namanya Elsa Dai ada di Palangkaraya, baru diterima di Fakultas Kedokteran. Dia jurusan analis. Dan yang gereja, dan puji Tuhan saya boleh ada ini karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak berkata-kata panjang. Saya langsung dalam pemberitaan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Sebaiknya kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Semua saya akan baca demikian firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Dan ketika Tuhan melihat jalan, kata kepadanya, jangan menangis. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Maka tersiarlah daerah sekitarnya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, saya akan memberikan satu tema pada pagi ini, yaitu air mata bisa menggerakkan akan hati Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya tidak berkata-berkat, tapi saya akan menyampaikan bagaimanakah mujizat dan pertolongan Tuhan hari-hari ini, dan juga kami hamba Tuhan kami alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 bagian di sini di dalam cerita
Yaitu yang pertama adalah saudara dikatakan optimis. Dan yang kedua adalah orientasi. Dan yang ketiga adalah maksimal. Untuk mendapat pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan, saudara, ada 3 hal yang harus kita belajar pada pagi ini, bahwa ternyata seperti saya katakan tadi, itulah yang menggerakkan hati Tuhan untuk mendapat satu mujizat dan apa-apa. Hanya dia memiliki satu anak ini, saudara, tetapi bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya kalau di Sulawesi Utara zaman dulu, kalau ada orang yang meninggal atau mati, mereka bawa ke satu tempat namanya, tahu ya, masih pakai bambu, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Nah, di sini bahwa saudara, ketika mereka, saudara, yang pertama ini optimis, membawa yang namanya anaknya yang sudah mati ini ke satu tempat. Di situ Tuhan melihat bahwa mereka ada kerjasama, mereka ada persatuan. Sebab saudara, di mana ada persatuan kerjasama, Tuhan melihat kerinduan mereka sepakat untuk membawa anak ini, berarti mereka berusaha. Disitulah Tuhan melihat bahwa mereka yang pertama optimis, hati Tuhan itu tergerak untuk mengadakan satu mujizat dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya bersaksi, mungkin waktunya panjang, saudara. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimanakah mujizat terjadi? Saudara, saya saksikan karena saya mengalami akan hal ini. Saya di Kalimantan Tengah 99. Kalau merintis, listriknya sudah ada, jalannya udah bagus. Tapi waktu saya dari Pangkalan Bun sampai ke tempat saya itu bisa 1 hari, tidak ada kendaraan berjalan kaki. Dan saya mau saksikan, saudara, mujizat waktu anak saya namanya Karen. Saudara, waktu dia lahir, saudara yang dikasih Tuhan, di di atas, di bawah perutnya ini ada satu benjolan. Kalau di tempat kami namanya puskesmas, waktu dibawa ke puskesmas dibuka bajunya, saudara yang dikasih. Kerjasama. Kalau suami istri, anak sepakat berdoa, minta apa saja Tuhan akan berikan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan akan tolong kita. Bayangkan, saudara, yang sudah mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi hamba Tuhan kalau ke sana banyak suka duka. Namanya manis mata karena saya dipercayakan, saya sudah keliling di sana bawa Alkitab, saudara, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya bawa, saya buka, saya lihat dia pakai merah. Saya tanya, Pak, dari mana? Oh, saya dari kampung seberang. Ini luar biasa. Saya banyak kesaksian soal dia datang. Saya bilang, Pak, silakan masuk dulu, saya kasih minum. Dia tanya, Pak Pendeta, Bapak bawa apa? Kekuatan apa? Saya bilang, saya tidak bawa kekuatan, saya punya Yesus. Lalu saya tanya, Bapak supaya Pak, dia kepala adat. Saudara, mereka pakai merah, kepala jok merah. Dia bilang, Bapak bawa kekuatan. Saya bilang, saya tidak bawa kekuatan, saya punya Yesus. Kuasa Tuhan lebih besar. Lalu Tuhan melihat janda itu tergerak hatinya oleh belas kasihan
kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, yang kedua, untuk menggerakkan hati Tuhan itu mendapat pertolongan dan mujizat, dia ada satu orientasi dengan Tuhan. Haleluya. Ada orientasi, saudara, dan dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata, jangan menangis. Ketika kita melayani Tuhan dengan rasa hormat dan bersyukur, haleluya, haleluya. Kalau Pak Pendeta, saya ditawarin anggota dewan, datang bupati, dia datang, Pak Pendeta mau jadi anggota dewan, ini dana, ini partai besar. Tapi saya bilang, kalau Pak kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, tidak mau berpolitik, saya langsung tolak. Bisa saya jadi duduk anggota dewan, tapi Pak, saya tidak mau. Karena pekerjaan yang paling mulia adalah melayani Tuhan. Haleluya. Benar atau betul? Haleluya. Haleluya. Pekerjaan yang paling mulia adalah melayani Tuhan. Saudara, kalau kita kerja, kan kalau presiden, tekanan ibu-ibu tahu, tekanan darahnya tinggi. Susah. Waktu saya datang di puskesmas, ibu bilang, Pak Pendeta, saya tidak berani karena saya tidak mau bertanggung jawab, tidak mau dipersalahkan karena tekanan darah dari bapak dan istrinya tinggi, melahirkan agak sulit, harus dirujuk ke Pangkalan Bun, karena perjalanan tempat saya ke Pangkalan Bun itu 1,5 jam, namanya Desa Bukit Surga. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu saudara, saya disuruh oleh Ibu Bidan, dia bilang, Pak Pendeta cari kendaraan, dirujuk. Waduh, saudara, ini istri sama anak, tapi Roh Kudus bicara dalam hidup saya. Dia bilang, kamu berdoa, kamu berdoa, kamu berdoa. Saya pergi, saya sudah bayangkan di sini ibu janda tidak punya apa-apa. Tetapi saudara, Tuhan tahu. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-14, sambil menghampiri usungan ia menyentuh, dan sedang para pengusung berdiri, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, apa? Bangkitlah. Tuhan, saudara, dia empunya segala yang ada di muka bumi. Masa kok Tuhan tidak mau kasih? Kalau Tuhan suruh, pasti akan terjadi. Haleluya. Seperti suara Tuhan. Jangan andalkan kecerdasan, jangan andalkan kepintaran. Walaupun saudara S2, dokter, profesor, tapi saudara mengandalkan kepintaran. Tapi kuasa itu, hikmah Tuhan itu yang selalu luar biasa. Minta petunjuk Tuhan, sehingga saudara akan berhasil. Haleluya. Tuhan akan berikan. Minta apa saja Tuhan akan berikan. Bayangkan, anak itu sudah mati, secara logika sudah mati, tapi hanya disentuh. Kalau kita lihat sambil menghampiri usungan, dia menyentuh. Tuhan kita, saudara, Tuhan yang tidak kita harapkan, tetapi Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan apa saja. Haleluya. Haleluya. Saya banyak kesaksian saudara. Kalau berjalan, waduh, dulu Pak Pendeta sebelum ada kendaraan, ada kalanya mau persekutuan nggak jadi ikut, nggak ada kendaraan, hanya di pohon, dulu hujan. Istri saya, saudara, waktu kami naik, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, bukan mereka takut, tetapi mereka segan. Dalam bahasanya itu, mereka segan karena melihat yang sudah mati dibangkitkan lagi oleh Tuhan, dibangkitkan lagi. Ketika mereka segan melihat, oh, mungkin mereka berkata, puji Tuhan,
sudah dibangkitkan, sudah mendapat jawaban daripada Tuhan. Akhirnya ketika mereka melihat hal itu, bukan ketakutan, dan akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Haleluya. Mereka memuliakan Tuhan karena pertolongan Tuhan itu luar biasa kepada mereka, sehingga saudara anak ini dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Dan kita belajar menghormati itu. Saya di tempat saya itu, kalau ibadah 7:30, saya mulai menghargai Tuhan karena kita bernafas. Itu semua karena Tuhan. Kita bekerja berhasil karena Tuhan. Alkitab bilang, saudara, belajar menghargai Tuhan, belajar menghormati Tuhan, karena segala sesuatu. Apalagi saudara, saya bacakan 1 Timotius 5 ayat 17, saya baca. Ini saudara, 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Siapa yang dihormati? Yang memberitakan firman. Bapak Gembala, saudara juga harus hormati. Ketua pemuda yang menyampaikan firman Allah, bukan kita hormat, tetapi saudara harus menghormati. Yang kelihatan kalau kita hormati, apalagi yang tidak kelihatan. Hormati gembala. Kalau saudara mau diberkati Tuhan. Saya sebagai gembala dari 99 sampai sekarang. Saya saudara kalau bangun pagi berdoa untuk jemaat A, untuk jemaat B, untuk jemaat C, saya doa. Kalau mereka diberkati, saya senang. Tidak mengalami kegagalan. Sama juga dengan Bapak Gembala, walaupun sudah mungkin hanya ketemu, tapi Bapak kan pasti berdoa juga. Saya Gembala sudah berdoa untuk jemaat. Jangan saudara ketika sudah berhasil, sudah mulai sombong, tidak mau lagi lihat, apalagi kalau mobilnya udah bagus. Belajar juga merendahkan, bukan rendah diri ya, hormat. Karena ketika kita pergi, kita tidak bawa apa-apa. Apakah uang kita deposito kita bawa? Tapi saudara, satu jiwa saudara bawa kepada Tuhan, malaikat Tuhan akan berkati saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Satu jiwa itu berharga. Jangan bilang, kalau satu jiwa kita bawa, percaya dibaptis, tidak pernah, itu luar biasa. Waktu saya datang ada beberapa saudara saya baptis, ada 4. Karena kemurahan Tuhan, karena keajaiban Tuhan berbuah. Dia Allah penyembuh, Dia Allah melakukan mujizat, apa saja Dia bisa buat. Apa yang menjadi pergumulan jemaat hari-hari ini? Haleluya. Kita angkat pujian haleluya 12 kali. Terima kasih Tuhan, baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, hormati Tuhan, hargai Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
saudara pulang besok hari. Tapi saya mau berdoa kepada jemaat Tuhan. Kalau saudara ada pergumulan, mungkin soal ekonomi, mungkin soal pekerjaan, mungkin soal kesehatan, saudara jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Belajar merendahkan diri. Yang sudah angkat tangan tadi, saudara maju ke depan. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Saya akan mendoakan dengan iman. Maju ke depan. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Maju ke depan. Apa yang saudara perlukan? Oh, haleluya. Oh, haleluya.
setiap kehidupan kami, orang yang percaya, orang yang berharap kepadamu. Kami percaya indah rencanamu, indah panggilanmu dalam setiap kehidupan kami. Indah Tuhan di saat kami Engkau memilih kami untuk Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Biarlah kesetiaan, kesungguhan senantiasa ada dalam kehidupan setiap kami, untuk kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang besar yang Engkau akan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang selama ini mungkin kami biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dicerikan mata rohani kami, untuk kami mau tetap berharap, percaya sungguh kepada Tuhan yang memberikan kami hidup, yang memberikan kami, oh Tuhan, pertolongan demi pertolongan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga di dalam setiap firman-Mu kami mengerti dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Saatnya Tuhan, biarlah kami mau berbuat yang terbaik buat Engkau. Melalui persembahan yang kami boleh kerjakan, kami beri dengan tulus hati, dan kami percaya Tuhan, apa yang kami Tuhan siap menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa puji syukur hanya bagimu Tuhan, seorang yang dimuliakan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Disegarkan lagi Tuhan, untuk kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang bawa berkat, kami pulang bawa kemenangan, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Berkati semua yang sudah melayani Bapak, baik song leader, para singer, pemain musik yang menangani ready proyektor, menangani sound system, penerima tamu, bahkan guru-guru sekolah minggu juga sudah melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong memberkati, sukacita melayani Tuhan, berkat-berkat Tuhan menyertai. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan sudah melayani, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Lodi Tigogor Tuhan yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan tolong berkati Pak Lodi di mana berada, dan nanti besok pagi ada rencana untuk ke Semarang untuk menjenguk anak yang kuliah di Semarang. Tuhan tolong
sertai perjalanan sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat, bahkan beberapa waktu ke depan sampai tiba di tempat pelayanan di Kalimantan Tengah. Semua disertai Tuhan, berkat-berkat Allah menyertai apa yang menjadi pergumulan kalau di keluarga, bahkan jemaat Tuhan yang dilayani untuk pembangunan gereja membutuhkan biaya. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga akan menyelesaikan, Tuhan akan sempurnakan, selesai dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kebutuhan mereka Tuhan berkati. Dan juga buat hamba-Mu, buat Pak Mesak Tuhan yang bersama kami sudah bersaksi, bangkitkan semangat jemaat untuk tetap setia untuk mencari Tuhan. Berkati Pak Mesak rencana-rencana ke depan untuk pembukaan atau merintis pekerjaan Tuhan di daerah Kalimantan Barat. Tuhan tolong tempat yang kalau memang Tuhan siapkan, biar Tuhan atur semua segala apa yang nama Tuhan dipermuliakan. Saudara Franky ada bersama kami, Engkau tolong dia Tuhan, selama dia ada di Surabaya untuk dia mencari Tuhan, beribadah dengan setia, biar berkat-berkat Tuhan juga menyertai dia. Segala apa yang jadi pergumulannya, kerinduannya, kebutuhan-keperluannya juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, beberapa yang sakit pada hari-hari Tuhan tolong, Bapak Nasam, Tante Eti, Bapak Yohanes, bahkan Ibu Lucy yang hari ini juga masih dirawat di rumah sakit BDH Benowo. Tuhan tolong, bahkan juga hamba-Mu Pak Dwi Marta Tuhan, di mana proses tangan Tuhan nyata, mereka boleh sembuh dengan sehat, dengan sempurna, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, segala kemuliaan ada bagi Tuhan. Usaha pekerjaan mata pencarian jemaat Tuhan, memberkati mereka kegiatan aktivitas anak-anak kami yang sekolah kuliah juga, memberkati dan jadikan semua berhasil pada sepanjang minggu berjalan ini, bagi GPD Naviola maupun GPD Sangkakala, dan semua kegiatan yang ada di dalamnya. Tuhan tolong para pelayan Tuhan sesuai dengan jadwal pelayanan, mereka boleh tetap setia untuk mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Berkat-berkat Allah ada di dalamnya. Kondisi kadernya ada pada hari-hari Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri dan Kabinet yang ada sekarang, bahkan pemerintah daerah khususnya Jawa Timur, Kota Surabaya. Tuhan, kami serahkan tangan Tuhan. Kalau besok ada isu-isu, ada demo besar-besaran, Tuhan tolong, biar Tuhan berikan ketenangan, kedamaian buat Kota Surabaya, khususnya Jawa Timur pada umumnya, dan Indonesia seutuhnya. Tuhan, biar kasih mata, biar kasih sukacita Allah, bahkan damai sejahtera Allah ada terus menyertai bangsa kami, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapak, gereja-gereja bekerja Tuhan, hamba Tuhan di mana berada, di kota, di desa, sampai di tempat terpencil sekalipun, semua bisa persembahan jemaat Tuhan dan setia memberi persembahan, akan mengalihkan milik Tuhan. Doa kami memberkati, bahkan nanti di pintu keluar ada kantor persembahan kasih untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di Kalimantan Tengah dan pelayanan Pak Loli. Tuhan tolong segala apa yang dipersembahkan Tuhan, ganti kami yang berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bahkan juga panitia dan buka kantin sukacita, bahkan Bapak Ibu Tamrin juga menyumbang beberapa bagian penganan, ada yang dititip, ada yang disumbang. Tuhan, Engkau berkati semua, kembalikan semua berlipat kali ganda sesuai dengan janji kami. Ampuni orang bersalah pada kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah ini Tuhan, kita angkat kedua tangan dengan iman, arahkan di hadapan hadirat Allah, dan kita pulang dengan berkemenangan sambil berkat, damai sejahtera, kasih karunia anugerah daripada Allah Bapa, perlindungan, pertolongan, keselamatan, cinta kasih, bahkan kekuatan kesehatan melalui bilur-bilur Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, serta persekutuan di dalam Allah terus menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Yesus Tuhan kembali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat-berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih.